Ditetapkannya 3 orang wanita lansia atau lanjut usia sebagai tersangka dan dijadikan sebagai tahanan kota atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor membuat Ahmad Suhairi geram. Setelah mendampingi kliennya, YAS, SR, dan WI, Suhairi mengungkapkan rasa herannya di hadapan wartawan di kantor Kejari Tanjung Perak, Surabaya. Suhairi mengungkapkan sejak pukul 11 siang pada Rabu 17 Januari 2024, pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap YAS, SR, dan WI sejak di markas Polrestabes Surabaya hingga dilimpahkan dan ditahap 2-kan di Kejari Tanjung Perak, Surabaya. Sehingga ketiga tersangka kliennya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Di mana perbuatan klien kami itu disangka sama penyidik telah melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi apa? Yaitu karena diduga klien kami itu telah merugikan terhadap keuangan negara. Apa keuangan negara di situ? Yang disangkakan adalah karena klien kami itu mengadakan pinjaman pada tahun 2015 ya, kepada Bank Jatim Syariah. Jadi pinjaman itu dilakukan dengan tenor waktu selama, ini perlu catat ya, selama 5 tahun. Jadi berakhirnya pinjaman itu adalah di tahun 2020. Sungguh disayangkan dan sangat luar biasa ketika penyidik Polrestabes Surabaya itu telah mengeluarkan sprindik pada tahun 2019. Kenapa saya sayangkan di situ? Karena tenor waktu ini belum berakhir. Selama tenor waktu pinjaman, kata Suhairi, sistem mudharabah dan murabahah itu berakhir pada tahun 2020. Sehingga inilah yang disayangkan Suhairi karena proses pembayaran hutang masih berjalan. Namun, ketiga kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Suhairi menilai kasus ini adalah kasus dengan laporan model A, yang artinya itu adalah temuan dari penyidik. Jadi waktu klien kami ini mengadakan perjanjian kredit dengan sistem mudharabah dan murabahah di Bank Syariah itu masih di bulan atau di tahun 2020. Kenapa ini kasus sudah diangkat? Karena limitnya belum nyampe seperti itu. Jadi klien kami itu melakukan kesalahan apa, ini yang saya bingung sampai sekarang. Sehingga saya sayangkan sampai terjadi seperti ini di tahap 2-kan. Oke lah, dipindah satu sama Jaksa Penuntut Umum. Oke, karena apa? Dia juga berwenang tentang hal itu. Jadi laporan ini adalah laporan polisi model A. Ya, yang saya baca di berkasnya itu adalah laporan polisi model A. Di mana kalau laporan seperti ini biasanya polisi itu menemukan sendiri, ya, menemukan sendiri bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana seperti itu. Jadi laporannya adalah model A. Motifnya Pak, mencatut nama-nama anggota gitu untuk mengajukan kredit itu gimana? Baik, dalam hal persyaratan untuk mengajukan kredit kepada Bank Jatim Syariah ini adalah harus melampirkan daftar nominatif istilahnya. Jadi ada daftar nama-nama di situ. Berapa besar pengajuannya? Disetujui 20 miliar. Sedangkan untuk permasalahan di internal Koperasi Primkop UPN Veteran Jatim, menurut Suhairi adalah memang merupakan koperasi yang bermasalah sejak sebelum terjadinya pinjaman pada Bank Jatim Syariah pada tahun 2015. Sehingga ketika YAS, SR, dan WI bekerja, koperasi tersebut sudah memiliki borok permasalahan secara internal. Jadi berkenaan dengan permasalahan di internal koperasi yang klien kami pimpin itu adalah koperasi yang memang bermasalah dari awal. Jadi sebelum terjadinya pinjaman di tahun 2015 itu memang koperasi ini sudah bermasalah.
Artinya klien kami itu pewarsi borok yang begitu berbahaya sebetulnya. Namun dengan demikian tetap diambil alih oleh klien kami untuk tetap dibimbing supaya koperasi itu bisa sehat kembali. Tujuannya seperti itu. Namun sayangnya ternyata ketika klien kami itu berusaha seperti itu malah menjadi persoalan hukum yang sedang saat ini berjalan. Dari Surabaya, Tim Liputan Potret Kota.